malam, kembali lagi sama aku Mela Morgan. Buat yang baru bergabung, terima kasih. Dan channel malam ini adalah channel khusus cinta, karena ini sebagai channel utamaku. Dan aku memiliki channel kedua, yaitu Mix ya, pelajaran untuk kita sendiri. Itu di Jiwa by Mela Morgan. Kamu cari aja Jiwa, DJIWA by Mela Morgan. Nah, untuk tema kali ini, teman-teman, untuk malam ini aku ingin membacakan mengenai aku ingin berbagi sesuatu denganmu. Aku ingin berbagi kabar baik denganmu. Ya. Kabar baik ini mungkin datang dari seseorang. I wish I could share my good news with you. Ada kabar dari seseorang, ada kabar baik dari seseorang, itu judulnya teman-teman. Kita akan lihat di sini apa kabar baik itu. Oke, teman-teman. Di sini ada kabar baik bahwa ada kartu park, di mana kalau kita lihat park itu adalah sebuah taman, sebuah tempat di mana seseorang bisa bercengkrama. Jadi kalau aku bisa bilang di sini, dia mempersiapkan kejutan, yakni pertemuan dengan dirimu. Wow, pertemuan ini terjadi, pertemuan ini nyata, dan pertemuan ini semakin dekat. Kita akan lihat dengan siapa kamu bertemu. Dia adalah seseorang yang feminin, di mana feminin itu gendernya bisa cewek, bisa cowok ya. Bisa cewek, bisa cowok. Namun di sini mungkin dia punya sifat halus ya. Bisa jadi orang ini dari Capricorn, Taurus, Virgo, Scorpio, Cancer, Pisces. Elemen earth sign sama water sign itu dia feminin. Jadi orangnya itu mungkin manja, pengen diperhatikan, enak diajak ngobrol, udah itu lantang dalam berbicara, ya. Yang kedua, saya melihat orangnya di sini sangat dalam perasaannya. Orangnya itu penuh dengan emosional. Ketika dia berbicara, dia bisa mengekspresikan perasaannya itu dari mimik, raut wajah, dan lain-lain. Kalau misalnya suka, kelihatan benci, ya benci. Nggak bisa kayak dia peres-peres, itu nggak bisa. Ya, dan kalau aku ngelihat di sini secara spiritual, orang ini mungkin levelnya mungkin apa ya, ibadahnya bagus ya, tapi itu tentatif teman-teman. Kemudian orangnya ini lebih seneng suasana yang private, orangnya ini suka diem ya, mungkin dia lebih seneng Netflix and chill di rumah daripada dia ke cafe gitu ya. Dia mungkin nggak begitu suka kebisingan, nggak suka dugem yang gimana-gimana, tapi dia suka kayak kebersamaan, mungkin staycation, ke villa, bersama keluarga, atau gimana. Jadi energinya itu adalah energi lebih ke introvert, tetapi lebih ke alam ya, lebih seneng sama suasana yang natural. Kemudian di sini saya melihatnya ada kartu obstacle. Bisa dikasih tahu ke kamu ya, terang-terangan aja, memiliki ujian hidup yang sangat besar orang ini. Ya, ujian hidupnya itu juga nggak bisa kayak sekali diuji udah tuh dia lempeng gitu. Perjuangannya itu naik turun, perjalanannya penuh dengan sandungan-sandungan yang sebetulnya penyelesaiannya itu hanya waktu yang tahu. Dan kalau aku lihat energinya ini benar-benar yang kayak nge-stuck gitu saat ini. Dan mungkin koneksi kamu sama dia itu memang dalam, tetapi kalian kayak tadinya belum bisa ketemu gitu, belum bisa kayak orang-orang lain. Bisa aja nih hubungannya itu cuman kayak hubungan private kamu sama dia, tanpa orang lain tahu. Bisa jadi kayak gitu ya, karena tidak terbuka gitu loh. Dan ini ada kartu clouds. Seringkali, acap kali orang ini itu memberikan energi bahwa kalau misalnya ada masalah ya, yang menyelesaikan bukan kalian berdua, tetapi ya memang kayak menguap gitu saja gitu loh ya. Belum bisa memutuskan ke depannya yang baik bagaimana, karena saya melihat orang ini mendapatkan satu ujian yang memang benar-benar berat dalam hidupnya.
dimana kartunya ini semuanya gloomy ya, dan dia nih kayak berpasrah aja dengan kehidupan yang memang sangat seret saat ini. Kemudian yang aku lihat di sini orangnya tuh lebih kayak tertutup dan misterius. Jadi semakin dia bermasalah ya dia makin tertutup. Tapi nanti kalau misalnya dia sudah enakan itu dia berani membuka diri lagi. Jadi itu kayak gimana ya, akses masuk ke dia itu hanya satu pintu gitu loh. Kamu ngomong sama dia juga itu tergantung dari dia. Kamu merasa orang ini tuh masih banyak kayak menyimpan rahasia yang mungkin kamu tidak apa ya, tidak diberitahu gitu loh, sampai kamu tahu oh dia lagi begini, oh dia lagi begini. Karena orang itu nggak suka ngumbar sesuatu masalah yang keribetan gitu. Dia mau enclose, dia mau kita tuh tidak membicarakan dia. Dia tidak suka sekali kayak digosipin ya, orangnya nggak suka digosipin, nggak mau jadi pembicaraan yang jelek, makanya dia lebih baik dia diem. Dengan keribetan-keribetan ya mungkin arahnya itu kamu tuh pengen dia menyelesaikan sesuatu dengan pertengkaran yang mungkin dia sudah mulai, atau kan kalau kalian lagi berantem di sini dianya tidak mau menyelesaikan, ya udah diem aja, pokoknya kamu nggak usah marah gitu. Kan ada kan energi-energi yang seperti itu, misalnya kalian lagi berantem tiba-tiba udah diem aja deh, aku lagi mau diem dulu, kamu stop dulu, aku mau kerja, aku mau diem, aku nggak mau ngurus gitu. Nah tipenya seperti ini teman-teman, karena energinya bulan ini sangat tertutup, sangat introvert, dan dia sangat perasa banget, apa-apa kayak mungkin dipikirin gitu. Dan ini menjadi konsumsi pribadi, dia bukan orang yang ceria yang cerita gue lagi sedih, gue lagi pengen pengen mencurahkan sesuatu, nggak kayak gitu. Bukan orang yang ekstrovert tapi cukup introvert ya. Dan jujur aja di sini teman-teman, orang ini ya itu merasa kayak ada keterikatan yang besar sama kamu. Menurut dia kamu itu memang adalah bagian dari hidupnya, karena ini ada ketergantungan. Terus rasa ketergantungan itu begitu besar. Dia mungkin nggak bisa berhenti dalam satu hari untuk tidak membahas kamu atau tidak memikirkan kamu, ya. Nah di sini aku punya bottom of deck, kebetulan I hide behind material things. Aku bersembunyi di belakang materi ya, di belakang materi. Jadi sebetulnya aku bisa lihat dia itu kayak dilihat orang mungkin kayak wow gitu ya, terus dilihat orang tuh mungkin oh dia punya segalanya gitu, tapi sebetulnya keadaan dia dan mentalnya dia mungkin itu berbanding terbalik. Jadi orang ini sebetulnya cukup punya selera yang bagus ya. Material things berarti ya mungkin dia kalau lagi suka sama kamu dia menunjukkan bahwa dia punya tas walaupun kulit mereknya Coach ya, mungkin aja kayak gitu. Atau handphone pelan-pelan misalnya, oh tapi mungkin yang model baru, tapi dia nggak tipe simple, tipe clean. Cuman kamu ngelihat mungkin dia ada merek gitu loh, entah dari gespernya, entah dari bajunya, kemejanya ya. Dan dia tuh cukup senang menggunakan hal-hal simple tapi memang bermateri. Nah, itu yang aku lihat ya. Kemudian apalagi yang kita perlu tahu di sini, I want to feel that way again. Yang dia ingin rasakan kepada hubungan ini adalah ingin merasakan sensasinya kembali. Kenapa kabar baik ini muncul padamu? Kenapa dia harus datang menemuimu ya? Kamu akan mendapatkan kabar baik bahwa dia di sini akan datang untuk menemuin kamu. Dan itu sangat jelas. Selama ini dia berpikir bahwa dia mau memutuskan dan memilih seseorang yang tepat. Selama ini mungkin kamu bisa jadi dalam pilihannya dia atau rencana terakhir. Dan sekarang ini dia datang, yang aku lihat itu memberikan sebuah signal atau tanda bahwa hey, selama ini aku itu di samping kamu, aku tuh ada di sekitar kamu. Dan dia pun merasa ya mungkin energi kamu tuh juga berputar-putar, jadi dia tuh kayak susah untuk move on, susah untuk memilih aku mau move on atau sama kamu. Dan aku pikir di sini dia masih bersama kamu karena masih berputar-putar, dia nggak mau cari orang baru intinya. Dan terus di sini jujur aja ya, dia mencintai kamu itu sama kayak orang tua mencintai anaknya, ada rasa yang hangat. Dia sangat menghormati kamu,
Terus yang aku lihat di sini secara dewasa, cinta secara dewasa itu beda sama cinta bocil-bocil yang ngambekan cemburuan. Tapi dia lebih melihat makna bahwa ketika kalian bicara, ketika kalian ingin bersama, ya, itu tuh memang udah kayak ada planning sebetulnya. Cuman mungkin karena orangnya ini tuh tertutup, maka dia tidak perlu banyak bicara sama kamu. Dan ini ketika harinya datang, dia datang padamu. Jadi orang ini tuh lebih banyak bekerja daripada berbicara. Ya, kamu mungkin agak kesel ya kalau ngelihat orang yang terlalu banyak diem gitu. Tapi mendingan diem daripada kelihatannya baik tapi asshole. Ya, dia di sini memberikan sebuah kabar sama kamu bahwa di sini ada keseriusan, di mana dia ingin terikat sama kamu, bahwa selama ini dia nggak kemana-mana, dan membuat keputusan untuk bersama kamu itu sebetulnya bukan keputusan yang sangat-sangat mudah gitu loh. Dia harus benar-benar meyakinkan dirinya bahwa kamu itu menerima dia secara pemikiran dewasa. Orang ini datang memberikan cinta pada kamu. Karena jujur aja ya teman-teman, kalau aku bilang pemikiran secara dewasa dan pemikiran secara secara orang tua kita berpacaran, itu melihatnya bukan dari nafsu, tetapi bagaimana orang itu ada trust, ada percaya menjalani hari-harinya sama kamu. Seperti itu yang aku lihat. Dan aku lihat di sini kartunya cukup bagus ya teman-teman. Kartunya cukup bagus, kartunya cukup menarik menurut aku. Dan moga-moga ya kalian bisa langgeng kalau kalian sudah bertemu dengan orang ini. Di sini ada kartu cross, ada kartu tower, dan ada kartu ship. Artinya dia sudah berhenti berlayar dan berkelana. Tahu nggak, berhenti berlayar dan berkelana untuk mencari orang lain. Jangkarnya ada padamu teman-teman. Jangkar hatinya padamu. Dan aku sangat happy membacakan readingan ini. Dan ini tuh seakan-akan aku tuh pengen kayak ngasih tahu readinganku nih, semoga bisa resonate dengan kalian semua. Karena di sini aku buka ada kapal, ada layar, itu kayaknya ada jangkar, kayaknya gimana ya. Perjalanannya tuh memang sudah selesai sama kamu gitu loh. Secara spiritual, kalian itu di-lead, kalian itu dituntun sama semesta dari banyaknya cobaan-cobaan kanan kiri ya, berantem dan lain-lain. Kalian tuh dituntut untuk saling mengerucut gitu loh. Kalian dituntut untuk spiritualnya meninggi sehingga kalian berproses mengerucut sampai bersatu, memiliki persepsi dan pemahaman yang ibaratnya bisa sama. Ini yang aku bisa bacakan sama kamu malam ini, karena menurut aku ya, bacaan ini tuh bagus banget, karena ini adalah kabar baik mengenai cinta kamu, kabar baik dari dia, dari seseorang yang mungkin kau memang idam-idamkan, kau nanti-nantikan, karena selama ini mungkin kamu nggak ketemu yang sesuai dengan kriteria kamu kan. Nah di sini ya, walaupun mungkin menurut orang hubungan ini tidak cukup perfect, tapi aku yakin kamu akan nyaman dengan orang ini. Kita akan lihat energi tengahnya ya, antara kamu dengan seseorang ini. Salah satu koneksi yang kuat adalah mengenai komunikasi. Di mana komunikasi di sini, aku bisa bilang kalian itu kalau ngomong ya, yang membuat hubungannya awet adalah kalau ngomong nyambung. Dan kalau ngomong itu nggak pernah bisa, oh tiba-tiba udah jam sekian aja, aku udah sudan dulu ya, aku udah ini ya. Kalau misalnya nggak di cut off salah satu, pasti kamu tuh akan terus bicara dan bicara dan bicara. Dan nada kamu tuh menyenangkan. Komunikasi dengan kamu itu adalah salah satu kunci buat kamu untuk menjaga hubungan ini dengan baik gitu loh. Kalau dia di sini ada tipe yang introvert, maka kalau ketemu sama orang yang ekstrovert, ini akan menjadi daya picu. Ibaratnya kalau orang telat ngomong, ketemu sama orang yang ngomong, dia akan berusaha untuk mengikuti yang aktif ya. Jadi siapapun di sini, selamat buat kamu teman-teman, karena kamu adalah komunikator yang baik. Kamu tuh adalah orang yang bisa menyampaikan pesan hati dan isi pikiran kamu dengan baik kepada dia. Gitu.
Tuh ada suara kayak nyit-nyit di belakang anak aku. Dan di sini sebetulnya ya teman-teman ya, ketika dia melihat kamu betapa pandainya berkomunikasi dengan dia, dia tuh kadang-kadang ada rasa kayak kepusingan untuk mengimbangi kamu. Kenapa? Karena ibaratnya pikiran dia itu ya sesuatu yang harus di-upgrade gitu. Sesuatu yang menurut aku tuh RAM-nya itu mesti dinaikin lagi supaya bisa mengimbangi kamu. Dan aku bisa tahu ya bahwa orang ini pasti akan lebih sering membaca hal-hal yang hits, hal-hal yang baru supaya ada bahan omongan gitu loh. Misalnya kayak konflik perang ya, mungkin saat ini itu menjadi daya pacu. Gimana sih pendapat kamu tentang ini? Walaupun kalau pacaran kita nggak mesti ngomongin cinta-cintaan kan, pasti akan ngebahas entertain, politik atau apapun ya, sebagai apa ya, melihat sudut pandang satu sama lain. Dan orang ini tuh sangat berhati-hati untuk mencerna setiap kalimat kamu. Nah, ini yang menjadi mungkin hambatan ya. Kalau bisa, kamu kalau chatting sama dia, nggak usah kepanjangan teman-teman, karena jujur aja dia tuh otaknya tidak suka dengan sesuatu yang panjang, yang diulang-ulang. Kalau misalnya kamu ngomong satu baris, 2, 3, 4 kalimat itu cukup. Nggak usah yang, aku tuh sebenarnya sakit hati sama kamu tuh jahat sekali ya, selama ini kamu tidak mengerti perasaan aku sudah sering sekali menolong kamu, membantu kamu dan apa, terus akhirnya dia bilang, jawabannya cuma sepatah dua kata, oh jadi gitu. Mungkin itu buat kesel nggak sih menurut kamu? Nah, aku cuma bisa bilang di sini, dia tuh berusaha untuk mengupgrade, untuk mengikuti ritme bicara kamu yang cepat dan lain-lain ya, atau ritme bicara kamu yang panjang. Dia tuh lebih kayak diem dan menerima. Tapi so far teman-teman, kalau misalnya memang kamu mau dekat dengan dia, nggak usah terlalu harus pakem, oh iya tiap hari aku harus ngabarin dia jam sekian, dia harus ingin aku. Nggak usah, santai aja. Misalnya, hey what's up, hari ini ngapain, oke mood istirahat ya, mood kerja ya, jangan lupa makan. Udah, just simple as that. Malam minggu ke rumahku yuk, kita makan bubur barito, kita ke ini yuk. Jadi ngomongnya itu pas kalian berdua aja. Karena kenapa? Komunikasi itu ya bisa menjadi dapur picu berantem. Ini masalahnya. Kamu emang komunikator yang baik, tetapi kalau kamu ketemu sama orang seperti dia, ini ya, adanya confusion, adanya dia bingung, kayak ada bunyi internet yang zaman dulu tuh yang tahu kan, yang hidup tahun 90, yang internetnya aku pernah ke kantor mamaku di Kuningan ya, terus and then sambungin internet, bunyinya ya internetnya putus, itu bunyinya kayak gitu ngeng. Aku bilang, "Mam, itu bunyi apaan?" "Oh, itu internet, namanya koneksi internet." Bayangin tahun 90-an, tahun berapa tuh ya, pas ada Telkom, apa sih, internet tuh mahal banget, pokoknya VPN khusus bayarnya jutaan ya, sama handphone yang kayak zaman dulu tuh bunyinya kan begitu kan, kreng ngeng ngeng gitu loh. Nah ini kayak nggak connect gitu, tiba-tiba kayak disconnect connect disconnect. Jadi teman-teman, yang aku bisa bilang di sini, coba di rem ya, komunikasi kamu tuh sangat aktif. Jadi kamu harus banyak banyak ngomong yang sepentingnya aja. Kamu jangan salah, walaupun aku di sini adalah entertainer ya, aku kelihatannya banyak ngomong, tapi aslinya aku paling nggak suka orang yang panjang-panjang banget kalau ngomong. Kecuali kalau konsultasi ya, mereka wajib untuk menjelaskan masalah yang penting. Maksudku tuh kadang-kadang nggak penting diceritain gitu, maksudku yang penting-penting aja. Aku juga kalau misalnya sama teman aku gitu ngomong juga sedikit-sedikit ya, mungkin kalau misalnya mau trigger ngomong banyak, mungkin sama Gemini kali ya, itu ngomongnya banyak tuh, ngomong terus. Tapi menyenangkan, mereka tuh menyenangkan. Kalau kamu ketemu sama Scorpio, sama Cancer, ada ngomongnya harus yang penting-penting guys, karena mereka kadang suka menghilang kalau ilfeel ya. Dan ini adalah nama-namanya, orang yang memang memberikan sebuah kabar baik untuk kamu, dan ini adalah kejutannya ya teman-teman. Kalau namanya cinta itu harus saling support, harus saling sayang ya. Berbagilah yang baik-baik, jangan memberikan energi-energi positif, energi negatif ke
pasangan kamu. Karena kalau yang buat kita biasanya berasumsi buruk adalah adalah pikiran negatif kita sendiri yang kita yakini itu benar. Itu aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. I love you. Bye bye.